Shalom. Apa kabar semuanya? Oh ya, Kaya Raya Sakti Mandraguna harus selalu ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tanya apa kabar semuanya, jawabannya dahsyat, ajaib, Kaya Raya Sakti Mandraguna gitu ya. Mari sekali lagi, mari kita coba. Apa kabar semuanya? Kaya Raya. Oh asik ya. Oke. Sebelum saya memulai khotbah saya akan membuka beberapa fun fact dulu tentang Purim. Dan kalau Bapak Ibu percaya dengan ilmu gadok, ya silahkan gadok-gadokkan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan ilmu gadok, ya tapi kalau itu melompat di hatimu ya gadokkanlah gitu ya. Bapak Ibu, Purim itu adalah masa ketika bangsa Israel itu mau dipunahkan. Ceritanya begitu ya, waktu di zamannya Esther. Bangsa Israel itu satu bangsa mau ditumpas dan tiba-tiba terjadi pembalian keadaan dan nggak jadi mati, bangsanya nggak jadi mati. Turn out mereka itu menerima justru warisan dan kemuliaan. Saya minta slide pertama saya Purim gitu. Kasih aja judulnya dulu, Purim gitu. Kayaknya gitu deh. Tadi soalnya Erika yang bikin ya. Terima kasih Erika. Oke. Sebelum saya masuk ke dalam Purim, apakah hari ini Kuwu hadir? Oh, Shalom Kuwu. Saya mau beritahu Esther dan Mordekai itu adalah Benyamin dan ini khusus buat para wolf yang warisannya seperti serigala itu. Esther dan Mordekai itu Benyamin kok, Ci. Jadi sungguh cocok ya. Apakah Purim itu? Saya minta slide kedua coba. Purim adalah ketika hari kematian berubah jadi kemenangan, warisan, dan jarahan. Hari Sabtu lalu, hari Sabtu kemarin Sabtu, pagi-pagi waktu saya minum kopi, tiba-tiba saya mendengar di telinga saya, Purim. Sejujurnya ya Bapak Ibu ya, kita ini bangsa Betani Blora ini tidak pernah purim-puriman. Kita ini Paskah kita tahu, Natal kita tahu, Rosasanah mungkin kita tahu karena itu pergantian tahun, tapi Purim itu sesuatu yang sangat baru buat kita. Termasuk buat saya dengar Purim, apa ya itu Purim? Kayak pernah dengar Purim gitu ya. Lalu saya mulai cari dan saya langsung telepon mama saya bilang, "Mama aku dengar kata-kata Purim, aku sudah search di Google, menurut Google Purim itu terjadinya Selasa atau Rabu, pokoknya gitu. Mau nggak hari Jumat kita sama-sama bikin Purim? Kalau misalnya nggak mau FOG Sabtu Purim gitu. Tahu sendirilah ya, Cik Tintinmu ini kan manusia paling ngotot di dunia ini ya. Jadi kalau sudah begitu ya begitu gitu pokoknya ya. Terus mama saya dengan sangat antusias, Ibu Gembala bilang, "Ayo gas Purim." Opo iku Purim wis ora ngerti pokok mana ayo gas dulu ya kan. Mari kita gas Purim. Besoknya Bapak Ibu, besoknya hari Minggunya langsung terjadi bom mengebom antara Israel mengebom Iran. Siapakah Iran? Iran itu konon adalah bangsa Persia. Jadi kalau Bapak Ibu percaya sama ilmu gadok, gadokkanlah. Kalau enggak percaya ini memang gadok Bapak Ibu ya. Hari itu Yahudi waktu di zaman Esther itu dijajah sama bangsa Persia. Lah ini Israel ngebom Persia. Lalu di hari Purim, harinya Purim orang Israel, maka Iran mengebom Israel gitu. Jadi ini sungguh sangat amat gadok dan saya percaya ini sebuah urgency yang Tuhan bilang kerjain sekarang, take it or leave it. Dan itu terlalu gadok dan terlalu pas. Lalu Tuhan ngomong sama saya nomor 1, saya boleh minta slide selanjutnya? Tuhan ngomong dengan sangat keras, kalau Tuhan punya acara, Tintin jangan bikin acara sendiri. Hari itu Ahasiweros bikin pesta. Ahasiweros bikin pesta terbaik. Semua minuman raja dan segala yang terbaik dikeluarkan. Tapi ratunya hari itu bikin acara sendiri. Ini Tuhan ngomong sama saya ceritanya. Tapi ratunya bikin acara sendiri lalu dia di kick out dan dikeluarin dan batal dia jadi raja. Hari itu Tuhan ngomong sama saya. Tintin kalau aku punya acara,
Jangan bikin acara sendiri. Saya tahu banget yang dimaksud Tuhan itu adalah lebaran. Bapak Ibu meremo ya, saya ini meremo, saya ini jualan baju, saya ini meremo kalau lebaran itu lagi rame-ramenya, lagi pusing-pusingnya, tapi dengan sangat galak Tuhan bilang kalau Tuhan punya acara jangan bikin acara sendiri. Mari sama-sama kita buka Matius 6 ayat 33. Mari kita baca 3, 2, 1. Tetapi kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percuma kok kita ini punya, saya tapi sungguh bersyukur. Hari ini Bapak Ibu yang datang dengan tidak meremo itu ya, masih ada yang masak-masak di bawah itu luar biasa banget menurut saya. Ini keren banget, ini pasukan yang ajaib, ini lumayan lah ya. Nomor 1 kita lolos ya. Jadi kalau Tuhan punya acara kita ikut acaranya Tuhan, apapun yang terjadi pokoknya ikut dulu, amin. Kata-kata kudus itu artinya apa? Tepat sasaran. Kudus itu bukan tidak berzina, kudus itu bukan tidak mencuri, kudus itu bukan tidak berbohong. Seperti yang selalu bilang, kata kudus itu artinya kados, yang artinya apa? Tepat sasaran. Jadi kalau Tuhan suruh, kerjakan. Mau meremo, mau hujan badai, mau apapun, begitu Tuhan suruh, lakukan aja. Itu namanya, itu termasuk kudus. Jadi hari ini kita datang di dalam kekudusan, kita layak untuk terima pembalian keadaan. Amin. Selanjutnya, next. Melihat segala sesuatu sebagai bagian dari agenda Tuhan. Bapak Ibu percaya enggak? Saya ini, hidup saya membaik, ekonomi saya membaik. Tintin menjadi dewasa dan tidak ngak-ngek-ngok itu adalah pada waktu orang yang paling cinta sama saya itu pulang ke rumah Tuhan. Anak-anak yang broken home, Tintin ini, Kak Tintin ini menjadi seperti hari ini. Dimulai dari waktu papahnya Kak Tintin pulang ke rumah Tuhan. Papa saya adalah orang yang paling sayang sama saya. Kalau sama cici saya dia gualaknya minta ampun. Cici saya kalau mau minta-minta harus melewati saya, jubir. Ya, jadi kalau cici mau minta, bilang Tintin, bilang noh Tin, ke papa Tin, cepetan Tin, cepetan Tin. Dulu cici saya itu dikasih uang saku sama papa saya, jadi cici saya itu kuliah. Dia punya uang saku, nggak tahu sedikit dah pokoknya uang saku 3 juta kali. Iya mah, berapa sih mah uang satu mah? 1,5 juta. Oh maaf ya, dikit banget uang saku loh. Dia diberi papa uang saku 1,5 juta 1 bulan. Oh zaman itu ya lumayan ya. 1,5 juta. Dia pakai buat hidup, dia pakai buat bayar kos, dia pakai buat kos-kosannya tuh nggak pakai AC. Oh percayalah Bapak Ibu kalau saya nggak dikasih AC ngek-ngok saya. Jadi saya ini nggak cocok lah kalau nggak Rapture perang dunia. Listrik mati itu yang saya bingung tuh AC sebetulnya ya. Jadi saya bingung apa ini harus pakai solar panel apa gimana gitu ya. Hari itu cici saya tanpa AC, kos-kosannya nggak pakai AC, hidupnya sederhana 1,5 juta sebulan. Tintin tinggal di rumah Bapak. Punya ajudan asisten mbak-mbak. Kalau nyatet sekolah mbak saya yang mencatatkan, papa saya nggak pernah marah. Kalau kakak saya datang bilang, "Pah, Tanti nilainya 9." Jawabannya, "Kok nggak 10?" Datanglah saya, "Pah, Tintin nilainya 6." Sip. Papa Cici dikasih 1,5 juta. Hari itu saya bilang sama papa saya, "Pah, ini lagi musim orang punya ATM." Zaman dulu ATM tuh nggak ada yang punya anak ya. "Tolong isi ATM saya, Pah. Saya pengen kayak gaya bawa ATM." Tinggal di rumah Bapak, makan terserah-terserah, semua diurusin Mbak. Kalau saya pagi bangun bilang, "Pah, minta uang jajan." Jawabannya adalah, "Ambil sendiri." Loh, ngambil sendiri itu tidak disebutkan nominal. Kalau sama mamah masih disebut nominal. Makanya jarang minta ke mamah, mintanya ke papa karena ambil sendiri. Hari itu saya bilang, "Kasih saya Pak, isi ya Pak ya." "Oh iya." Saya cek saldo Bapak Ibu. 40 juta. Mohon maaf anak sulung nanti diselesaikan di sini kepahitanmu nggak masalah ya. 1,5 juta di negeri orang, di rumah Bapak, Mama tahu nggak sih Mah aku ditransferin 40 juta Mah. 40 juta hari itu mobil Verosa harganya 40 juta. Hah? 25.
Oh, selesaikan nanti di sini ya, enggak masalah ya. Sudah pulang beliau ya. Aku ingat banget 40 juta. Saya minta apapun dikasih kok. Apapun. Sampai hari di mana saya menikah dan saya hidup terserah saya. Saya pilih semua terserah saya karena hidup saya muda ada bapak saya. Saya kalau pergi kemana-mana, saya mau ketangkep ke polisi, saya tinggal sebut namanya dan saya bisa lolos. Saya bayar uang sekolah, dipanggil BK itu ya, nuakal banget ini ya, ngeblong sekolah nggak jelas gini, panggil orang tuamu. Saya datang sendiri, Pak, saya adalah wali murid dari diri saya sendiri, Pak. Karena sekolah di sini tuh murah, Pak, jadi saya bayar sendiri, Pak. Nanti kalau guru saya mau ngeceng saya, jadi zaman dulu masih rasis banget kalau Bapak Ibu ingat. Saya kalau ditunjuk gini, saya tunjuk balik, tak beli kepalamu. 40 juta di kantong saya, mobil harganya 25 juta. Tak beli kepalamu. Bayangkan Bapak Ibu, itu orang yang cinta saya, paling sangat amat cinta saya. Dan hari itu saya menikah, saya hidup terserah saya sangat tidak terdidik. Hidup saya lost. Blong. Lalu saya menikah dan saya kerja apapun itu nggak bisa. Selama saya ada di bawah asuhan papa saya kerja apapun tuh jagoan saya. Begitu saya lepas, blessing hilang. Kerja apapun zong berat saya. Saya ingat banget hari di mana papa saya pulang dipanggil Tuhan, uang saya cuma 14.000. 14.000. Ipan masih bayi. Tepat sebelum papa saya pulang saya dikasih kartu kredit. Dia bilang jangan bilang mama, jangan bilang cici. Ampuni nak ampuni. Jangan bilang mama, jangan bilang cici. Ini kartu kredit limitnya 33 juta. Ini nyambung sama kartu kredit papa, beli apapun terserah kamu. Hidupi anakmu pakai kartu kredit ini. Karena dia tahu anaknya nih zong, nggak bisa apa-apa. Saya hidupi Ipen hari itu pakai kartu kredit. Sampai hari di mana papa saya pulang. Uang saya 14.000. Saya nangis di hadapan Tuhan, saya nangisi diri saya sendiri kok. Saya bilang mati selesai hidupku. Mati ini aku. Udah goblok ya minta ampun. Tidak terdidik, nggak tahu aturan, ditinggal mati orang yang paling cinta sama saya selesai. Mama saya tuh adil soalnya. Saya tidak menyukai keadilan, saya suka yang pilih kasih Bapak Ibu. Kalau Ibu Gembala ini adil. Saya nangis di hadapan Tuhan. Dan itu adalah momen pertama kali Tuhan mengukir saya. Bisakah engkau melihat segala sesuatu, bahkan yang paling buruk itu jadi bagian dari rencana Tuhan atas hidupmu. Saya melihat Lintang yang ditinggal mati papahnya, meninggal papahnya, ditinggal pulang waktu dia masih sangat kecil. Dan itu sangat mengukir hidupnya. Tapi saya juga bilang, Tang coba bayangkan kalau hari ini papahmu masih ada. Mungkin engkau gak jadi seperti hari ini, kamu gak akan punya omset itu. Bisakah ukiran yang kita pikir jelek, itu kita balik jadi ukiran Tuhan. Kita akan sama-sama buka di Amsal 12 ayat 1. Amsal 12 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah? Kita baca sekali lagi dengan keras, ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Salomo. Jadi kalau mau kepahitanlah sama Salomo ya. 3, 2, 1. Siapa? Di Esther itu tertulis, dia ini anak broken home, mama papahnya ini mati, dia ini dibuang jadi budak, dan dia diasuh sama Mordekai. Percayalah kalau kita membaca kitab Esther, saya itu merasa Mordekai ini orang yang cukup ada songongnya.
Karena kalau kita baca lagi, sebetulnya Yahudi itu mau ditumpas itu pekaranya ya Mordekai. Karena dia ini dia ini songong pokoknya. Disuruh berlutut enggak mau. Aku bangsa pilihan Tuhan kok ngapain aku berlutut sama kamu. Esther ini diasuh model begini. Tapi Esther itu memilih untuk mau dididik. Memilih untuk mau diukir. Di dalam rasa sakit loh. Di dalam gak punya bapak ibu loh. Gak punya mama papa, Esther pilih untuk diukir. Bapak ibu saya gak tahu hari ini apa yang kau alami. Anak-anak Kak Titin gak tahu apa yang hari ini kau alami. Sakit hati kah, kepahitan kah, mamahmu punya papa baru? Atau mamahmu hanya telepon kamu ketika mama butuh uang, ini mama butuh uang buat apa? Buat kawin lagi ya. Bapak ibu percayalah hari ini anak-anak tuh teleponnya begitu-begitu. Mengerikan sekali orang zaman sekarang. Bapak ibu mungkin engkau dikhianati. Mungkin uangmu selalu habis. Mungkin hutangmu gak bisa kebayar. Mungkin engkau diperlakukan gak adil, tapi boleh gak ukiran itu berubah jadi didikan. Esther tuh cuma punya satu privilege dan dia tahu betul. Satu doang, dia cakep. Dan pakai modal satu itu dia bisa masuk ke kerajaan. Satu itu loh. Modalnya cuma cakep. Kita semua tuh punya modal kok. Saya nggak punya cakep, tapi kamu punya rendah hati. Saya nggak punya cakep, tapi kamu punya sabar. Saya nggak punya cakep, saya nggak punya sabar, tapi kamu punya teman banyak. Itu semua modal. Bisakah modal yang Tuhan kasih itu ditumpangi didikan, dikasih apa? Ukiran baru. Esther itu milih diukir Tuhan, tidak milih diukir orang. Berapa banyak hari ini hidup kita ini diukir orang. Ayo anak-anak. Siapa yang ngukir hidupmu? Bapak Ibu hari ini kecenderungan hati kita itu hasil ukiran orang. Saya ini dulu begitu saya punya anak, saya ini punya kecenderungan yang menurut saya tuh gak masuk akal. Dan itu kecenderungan yang sangat aneh. Yaitu saya selalu takut anak saya mati. Selalu. Jadi kalau anak saya sakit apapun itu saya berlebihan banget. Lebay. Anak saya panas dikit tuh waduh bingungnya tuh sampai kayak waduh syakana ya rawas. Bingung banget deh pokoknya. Kalau anak saya pilek dikit itu Tante Dian saksi banget pokoknya saya ini lebay banget. Sementara beliau ini kalau anaknya sakit apapun sakitnya obatnya Sanmol. Ada satu mama yang sangat santai, padahal Tiara itu dulu waktu kecil sakit itu berulang-ulang ini nyawa sambung katanya. Ya, TBC pernah, meningitis pernah, iya betul ya. Digigit kalat jengking pernah. Apa pokoknya? Kalau tawon mah nggak bikin mati lah. Apa pokoknya gitulah. Dia selalu minum antibiotik sampai sekarang kalau dia melet itu ada stain antibiotik di dalam mulutnya. Itu mamahnya, anaknya yang lain sakit, ya obatnya Sanmol. Paracetamol saja, sementara saya ini bisa punya banyak obat, list obat panjang. Oh kalau demam ini kalau enggak bisa ngentut ini, kalau enggak bisa ini, kalau wah pokoknya obat saya itu panjang lah, saya ini kayak tabib pokoknya. Kenapa? Takut anaknya mati. Itu saya sampai, Bapak Ibu bayangkan ya, saya enggak suka anak saya punya teman, saya enggak suka anak saya pergi kemanapun, saya enggak suka anak saya dibawa siapapun. Sampai mertua saya itu bilang, Tintin ini loh anaknya nggak pernah dibawa duluan-duluan. Takut mati Mi saya ini Mi. Di dalam diriku nih aku punya ketakutan kayak gitu. Aneh deh pokoknya. Sampai saya ini sangat terganggu dengan rahasia itu karena saya berpikir gini, ini saya teruskan anak saya nggak bisa pelayanan. Karena bagi saya lebih baik nggak usah sekolah minggu di rumah aja udah. Kalau kamu agak batuk, gebres, hajing, udah nggak usah sekolah minggu di rumah, sembuhkan dirimu. Sampai segitunya tuh ukiran jiwa saya. Saya tanya sama mama saya bilang, Mama, waktu mama hamil Tintin itu mama ya, apa yang mama rasakan? Ayo mama tolong diingat-ingat, mama tolong mengakulah mama. Saya ini punya kakak jadi setelah Tanti itu ada satu lagi dan kakak saya itu meninggal. Dan saya ini anak yang diharapkan untuk menggantikan dia. Tapi rasa takut ditinggal itu masih ada. Dan hari itu saya bilang, saya blessing anak saya bilang selesai ini ya.
Yang mati itu kakakku, bukan kamu. Destinimu melayani Tuhan. Berangkat. Mau panas-panas mau apa, berangkat. Ipen itu pernah sakit bertubi-tubi. Dia sampai tanya, "Mama kenapa mama aku kayak gini?" Itu zaman lagi kita Natal sekolah minggu. Wah sakit itu mengerikan deh. Gondongan dilanjutkan dengan DB, disambung lagi dengan orkitis namanya. Wah itu sambung menyambung itu. Dan itu semua serem penyakitnya. Dia sakit tuh saya bisa bilang gini, gak apa-apa, bersyukur itu harga yang murah. Kamu sedang bayar untuk generasi. Setiap kali rasa sakit itu datang bilang, terima kasih Tuhan. Oh, itu sudah sembuh soalnya. Ukirannya itu dihapus. Kita tuh selalu punya kecenderungan kok. Apa sih kecenderungan kita itu? Itu ngukir. Ukiran orang. Orang ngukir. Anak-anak yang dibesarkan sama orang tua yang gak sehat itu terukir. Ngukir di dalamnya. Tapi bolehkah hari ini kita memandang setiap ukiran itu? Kita hadapkan ke Tuhan, kita minta Tuhan tolong ukir aku ulang. Kemarin saya petain diri saya, jadi Bapak Ibu hari ini ada 2 lembar kertas ya. Bapak Ibu dapat 2 lembar kertas. Nanti yang pertama itu, kertas yang pertama, kita tulis semua kelemahan kita. Kertas yang kedua kita tulis pembalian keadaannya. Apa yang kamu mau, apa yang engkau mau hadapkan ke Tuhan. Nanti kertas kelemahan itu kita sama-sama akan buang dan kita sama-sama akan bakar. Ibu Gembala sudah menyiapkan 2 gentong. Kita akan bakar sama-sama, kita akan angkat hadapkan yang baik kepada Tuhan. Gitu ya nanti ya. Nah, Kak, yang orang ukir di dalam kita, itu biasanya jadi kebiasaan alam bawah sadar itu melakukan itu. Selalu. Saya itu dulu, saya ini cukup laku lah saya ini ya. Saya bukan wanita tidak laku ya. Maafkan Cik Tintin ya anak-anak ya. Kalau hari ini tapi kan kamu harus jomblo. Maafkan zaman kita memang berbeda. Maafkan saya ya. Kamu ada di akhir zaman kau harus presisi ya. Jadi zaman dulu aku tidak punya mentor yang galak seperti aku. Aku ini cukup laku lah. Tapi kalau aku setiap kali aku punya pacar, aku selalu merasa dia selingkuh. Sampai waktu saya punya suami pun, dia tidak melakukan apapun, saya selalu merasa dia selingkuh. Bapak Ibu yang sudah menikah, apakah ada perasaan yang sama? Boleh ditulis loh. Nanti saya ajarin beresinnya ya. Selalu merasa diselingkuhin, selalu merasa gak percaya. Hari itu saya berlutut lagi di depan mama saya. Saya bilang, "Mama." Itu saya ngadep ke Tuhan dulu ya. Saya bilang, "Tuhan tolong, Tuhan aku ini sakit aku ini Tuhan. Penyakitan hatiku ini, jiwaku ini gak bener nih bento aku ini Tuhan ya." Aku ngadep lagi ke mama saya, untuk mama saya ini, terima kasihlah pemulihan ini datang daripadamu Ibu. Saya ngadep lagi ke mama saya berlutut tuh saya ingat banget. Saya bilang, "Mama, doain aku." Mama ngaku waktu mama hamil Tintin. Pasti papa selingkuh, orangnya ini, ya kan? Saya bisa tunjuk presisi orangnya. Itu dia sembunyikan sangat rapat. Mama saya kaget. Dia bilang, "Betul, mama doakan saya. Karena bukan aku yang diselingkuhi, mama yang diselingkuhi itu engkau mama." Jadi biarkan aku ini hidup merdeka. Mama saya lepaskan blessing, didoain. Lepas loh Bapak Ibu, hilang. Itu suami saya mau pergi main badminton sampai tengah malam pun sok berangkat. Mau pergi ngapain sok berangkat. Gak ada rasa tuh. Itu tiba-tiba ukiran tuh hilang aja gitu. Ini sambil saya ngomong gini tolong Tuhan mari terobosi hati Tuhan. Buka Tuhan semua ukiran yang salah gitu ya. Oke, nomor 3, merubah penderitaan menjadi misi ilahi. Dengan apa? Bisa dididik. Bisa dididik itu kayak apa? Bisa dididik itu sepakat mau mendengar
tidak keras hati, mau dikoreksi dan mau berubah. Berapa banyak kalau kita dikoreksi kita marah, kalau kita ditegur kita marah. Itu ukiran jiwa loh Bapak Ibu. Nggak bisa ditegur, itu ukiran jiwa. Kalau ditegur tersinggung, itu ukiran jiwa. Jadi kita beresin. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang bisa ditegur dan bisa dididik dan bisa dibentuk dan bisa dirubah. Hari itu Mordekai sama Esther ada di sebuah bangsa yang menjajah dia. Tapi saya sangat salut dengan modelnya Mordekai dan Esther. Mordekai itu duduk di pintu gerbang, lalu dia dengar ada orang mau bunuh rajanya dan dia langsung cepu. Oh, enggak tahu ya, cepu itu bukan daerah. Cepu itu ngelapor. Ya, kalau anak muda namanya cepu ya. Cepu cepu itu bahasa Indonesianya apa sih? Apa sih? Bocor mulut. Bocor mulut dia ngomong ke raja. Dilaporin, ini lo mau bunuh kamu. Bapak Ibu coba bayangkan. Bayangkan kalau itu kita. Orang yang menjajah kita mau dibunuh, itu kita duduk di pintu gerbang, kita mendengar, itu kalau saya ya, begitu saya dengar, mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah saya buka WA dan saya rekam. Lalu saya kirimkan ke Linda, buat apa? Digosipin. Hah, tuh kan jahat sih, makanya mau dibunuh. Syukur. Loh, ngaku kok. Ya, ayo kita semua seperti itu bukan? Ya kan? Tapi Mordekai itu sepakat. Dia tunduk sama aturan yang ada. Dia bisa dididik, bisa dibentuk. Kalau Esther tidak bisa dididik dan tidak bisa dibentuk, tidak mungkin dia masuk ke istana. Terus dia bilang gini sama Hegai, udah pakein ke aku apapun terserah lo. Pakaikan kepadaku yang raja suka, itu Esther. Kenapa? Terbiasa dididik. Terbiasa mengabdi. Di dalam pahit dia izinkan Tuhan ukir dia izinkan Mordekai ngukir dia. Dia terbiasa dididik, dia ditaruh dimanapun dia ini orang yang bisa dididik. Tak kasih tahu ya, paling menyebalkan adalah kalau punya anak mentor gak bisa dididik. Paling nyebelin kalau punya pasukan gak sepakat, susah dididik. Gak bisa dibentuk, dikasih tahu marah, dikasih tahu kadang gini ya, disuruh kebanyakan kok aku lagi, nggak disuruh aku nggak dipakai. Itu susah dididik, tersinggungan. Tapi Esther tuh sangat mengizinkan dirinya dididik. Dia sangat mengingini didikan. Dan dia lolos karena apa? Karena dia terdidik. Dia biasa ngabdi. Dia biasa hidup diukir. Jadi zaman dulu itu kitab Esther tuh bilang 6 bulan. 6 bulan perempuan ini harus direndam pakai wangi-wangian. Direndam pakai wangi-wangian itu untuk membuang semua bau manusia. Berubah jadi bau wangi-wangian gitu Bapak Ibu ceritanya. Nah kalau zaman dulu itu caranya merendam itu adalah ya direndam gitu dengan larutan atau di steam namanya. Bapak Ibu pernah masuk sauna? Itu anget. Dan Esther melewati itu 6 bulan. Konon katanya kalau yang raja-raja zaman dulu itu waktu direndam itu kulit yang lama tuh bahkan sampai ngelupas ganti sama kulit baru. Itu menyakitkan. Rendaman itu menyakitkan. Mengganti bau manusia jadi bau ratu itu menyakitkan. Tapi karena dia ini terbiasa dididik. Dia terbiasa hidupnya keras. Dia dididik itu dia woles saja. Didik gas. Suruh gini sepakat. Bapak Ibu,
Yang hari ini hidupnya susah, yang hari ini hatinya berat. Bersyukur itu didikan. Nanti satu hari ketika lawatan datang, tuayan datang, engkau sudah sangat tegar untuk menghadapi. Biasa kerja keras. Kalau anak-anak ya, anak-anak muda ini ya, tak kasih tahu ya, orang menuai lebih capek daripada orang menabur, Nak. Jadi kalau hidupmu tidur-tidur, ya, begitu tuayan datang, kamu menuai, kamu ngantuk, kamu kesel, kamu bilang ah nggak mood ah, capek ah, pegel ah, ini ah, itu ah. Beda kamu nanti ya, ketahanan sama itu mamah-mamah yang di belakang gitu, yang biasa apa? Biasa kerja keras. Dididik itu bagus, kerja keras itu nggak apa-apa. Amin, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah hidup sadar dengan panggilannya. Mari sama-sama kita buka Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1. Mari sama-sama kita baca. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup tahu panggilannya, sadar banget siapa kamu. Saya mau bandingin Wasti dengan Esther. Hari itu bayangkan ya, raja lagi bikin pesta segambreng-gambreng. Pesta terbaik, termewah. Semua barang terbaik itu keluar. Wasti bikin acara sendiri. Dengar baik-baik dulu. Wasti bikin acara sendiri. Waktu raja panggil, Wasti nolak. Dia bilang, ah enggak ah, aku lagi ada acara sendiri. Tapi perhatikan caranya Esther ketemu raja. Esther mau ketemu raja, dia prepare hidupnya. Dia bahkan suruh satu bangsa doa puasa kok. Dia prepare hidupnya, dia sungguh sangat prepare. Itu beda banget, caranya menghadap raja itu beda. Yang satu punya agenda sendiri, punya acara sendiri, dipanggil Kementus. Kenapa? Gue cantik, lu pasti suka sama gue. Yang satu lagi mau ketemu raja itu prepare hati, prepare roh, minta hadirat Tuhan. Bapak Ibu kalau mau ketemu Tuhan, ah gampang. Tuhan tuh baik, bisa ditemui kapan aja, gampang. Nanti begitu kita berseru-seru kepada Tuhan, bayari utangku Tuhan. Jawabannya Tuhan siapa? Ah gampang, masih bisa lah, udahlah kecekek-cekek dikit lagi nggak masalah. Menangis kok kita. Tapi Esther tuh datang ke Tuhan tuh prepare banget. Dia punya yang namanya ACC. Wah, asik nih pokoknya ya. ACC, A-nya itu adalah ability. Apa anak-anak? Ability itu apa? Kemampuan. Jadi selama dia jadi ratu itu dia belajar terus. Dia tahu polanya raja, dia tahu caranya raja memandang, dia tahu raja sukanya apa, gak sukanya apa. Dia tahu semua yang harus diurus kayak apa. Bahkan saya percaya dia tahu caranya ngurus negara. Kalau enggak raja enggak mungkin ngasih setengah negaranya ke Esther. Kalau dia ini bodoh nggak bisa nulis undang-undang. Dia punya ability, yang kedua dia punya karakter. Ya terbuktilah dia terpilih karena karakter. Dan yang ketiga dia punya kompetensi, ACC. Punya ability, punya karakter dan punya kompetensi. Wah ini sebetulnya adalah ilmunya tung desem Bapak Ibu. Jadi kalau di Snap itu kita semua harus mempunyai apa? ACC gitu ya. Cara memilih karyawan, oh percayalah ini cocok ya. Cara memilih karyawan harus mempunyai ACC. Kalau tidak punya ACC jangan diterima jadi karyawan ya. Anak-anak, semua anak-anak mentor ya. Kamu harus punya ACC, kalau tidak kamu tidak saya terima. Tapi Esther ini ajaib ya. Dia kompetensinya tuh luar biasa. Sampai hari di mana dia ketemu raja. Yang keluar itu apa? Perkenanan. Dia datang kepada raja, dia bilang loh sama raja, besok ya raja datang lagi. Dia senengin dulu hati rajanya, dia tahu persis raja ini seperti apa. Mungkin kalau dia bilang hari itu juga, raja kan merasa kenapa? Haman ini orang favoritku loh, kenapa kamu mau bunuh Haman?
Tapi disenangkan dulu hati rajanya sampai apa? Sampai raja berkenan kepada Ester lebih daripada raja berkenan kepada Haman. Langsung apa? Sikat. Itu punya ability. Bapak Ibu, saya akan kasih waktu, kita mau tulis kecenderungan hati kita itu apa. Jadi di lembaran pertama ditulis dulu kecenderungan hatinya, di lembaran kedua ditulis apa yang mau dibalik. Nanti kita akan sama-sama hadapkan ke Tuhan, kita akan sama-sama membalikkan keadaan. Saya cukup mengerti, ini sesuatu yang tidak wajar, tidak normal, tidak biasa kita lakukan, tapi mari kita lakukan. Buat anak-anak, engkau kan sudah biasa menaikkan deklarasi di hadapan Tuhan, engkau sudah biasa naikkan, kamu sudah biasa minta sama Tuhan. Dan mungkin kamu bilang, udah tak angkat sih berkali-kali, tapi Tuhan tetap gak jawab. Kak Titi cuma mau kasih tahu, angkat lagi. Kayak orang ngelamar kerja, kalau belum diterima, lamar lagi, penuhi lagi. Sampai apa? Sampai Tuhan terima. Nanti pembalian keadaannya teman-teman ya, Bapak Ibu, nulisnya jangan terlalu cupu. Saya punya prinsip gini, kalau di depan Tuhan kita harus dromos. Minta yang paling ajaib. Minta sebesar-besar yang kau bisa minta. Nah, ini saya punya beberapa list, mungkin bisa membantu. Ada enggak listnya? Ada enggak R? Hah? List, ada ya? Boleh minta tolong dikeluarkan, ini bisa mungkin dibaca ini ya. Ada beberapa list, jadi mungkin kalau kita memetakan diri agak pusing gitu ya. Nah ini, ada ikatan dosa, dosanya apa? Tuh ada masturbasi, pornografi, makan, ayo. Ya, loh jangan kemana-mana dulu. Nah itu ya, ikatan dengan keluarga, maksudnya kalau keluarganya berdukun gitu ya. Percabulan batin dengan jiwa seseorang itu kalau engkau bersetubuh dengan yang bukan istrimu atau siapa itu kan menjadi satu jiwa gitu ya. Judi, judol ya. Alkohol, hobi, paranormal, okultisme, roh yang mengendalikan pikiran. Jadi pernah nggak Bapak Ibu itu selalu terdengungi gitu ya, pikirannya tuh distraktif banget gitu. Pokoknya pikirannya tuh jelek terus itu. Orang nggak gimana, pokoknya jelek aja terus kan stres ya orang tuh kalau pikirannya jelek ya gitu. Ada terikat sama tradisi. Main game, ayo. Mau aku sebut nama, tapi kok anakku ya. Terikat dengan barang-barang, ayo. Kalau disuruh buat kegerakan, buat lawatan, kulit. Tapi kalau beli tas, belinya yang mahal. Tapi kalau disuruh nyumbang pekerjaan Tuhan, kulit. Nah, maafkan saya memang dar-der-dor ya. Tapi kalau bertobatlah itu Anda terikat dengan barang-barang branded ya. Ramal, scrolling, dracin. Nah itu yang dracin itu saya tambahkan sendiri karena itu saya. Yang ketawanya keras ya kan. Boleh ditulis. 89.000 per minggu kata Erika. Apakah Erika juga terikat? Ya kemungkinan ya. Lalu ada, sudah dipilih belum? Ini gampang nih jadi tinggal nyentangin ya. Yang jujur, enggak ada yang tahu kita nulis apa. Hanya engkau dan Tuhan lah yang tahu ya. Udah ya, lanjut. Kutuk, nah itu kematian. Misalnya kayak mati muda gitu ya. Kegagalan, melakukan apapun gagal, udah rajin banget tapi gagal terus. Perceraian, kemiskinan, utang, ya, ngutang terus ya. Tidak menikah, anak-anak enggak usah ditulis. Itu belum terbukti Anda terkutuk. Anda masih kecil ya. Ini tidak termasuk untuk anak-anak, ini termasuk buat yang jomblo-jomblo tapi agak tua. Ya kemungkinan ada kutuk tidak menikah ini ya. Tolak dalam nama Yesus ya. Tidak punya keturunan, poligami, penyembahan berhala, mati muda, cacat, gila. Keluarganya nggak rukun, bodoh, bebal. Kalau dikasih tahu bebal, kenapa ya aku bebal banget gitu. Saya pernah punya kebebalan itu Bapak Ibu. Pemberontakan, bunuh diri, mati suri, perzinahan, ditipu orang. Ditipu terus.
Wah ini kayaknya kalau nggak nulis kayaknya kudus banget tuh, nggak, aku nggak semua. Aku tidak ada di situ. Oke boleh lanjut setelah kutuk. Nah ini ada ikatan dengan roh ya. Nah ini agak susah sih ini ya. Roh Isabel, Isabel itu manipulatif. Jadi suka bikin pemberontakan, tapi berkuasa. Jadi sukanya gini, kalau misalnya ibu gembala, misalnya pemimpin kita kasih tahu apa, nanti dia kan menyusup di tengah dan membalik omongannya. Ya kan nggak harusnya nggak gitu ya. Itu kan nggak adil ya. Dia itu apa nggak mikirin ya kalau kita ini mau lebaran ya. Nah itu Isabel. Herodes, roh Herodes itu yang suka membunuh generasi. Kalau lihat generasi bertumbuh nggak suka. Kalau lihat ada orang yang lebih muda dipakai Tuhan marah. Yudas, ya itulah ya. Agamawi, Taurat, Farisi itu sudah pernah dikhotbahkan sama Linda. Apatis, Bile, apakah Bile itu saya juga tidak tahu. Bile apaan sih? Bileam ini. Oh, Bileam. Bileam itu jadi kalau kalau kita pelayanan tuh bisa dibayar. Kalau mau pelayanan dibayar. Jadi aku akan doakan kamu, aku akan katakan apa yang kamu suka, kalau ada PK-nya itu Bileam. Firaun, Amalek, Onan, Maryam, kekacauan, kebingungan, antikris, ateis, Babel, hedonisme, Mamon, penyesat. Hmm. Lanjut, ada lagi nggak? Nah itu, sihir, kebatinan, bunuh diri, Esau, mengembara, mengembara tuh jadi selalu nggak merasa bilong ya. Kalau nanti di FA sini, alah nggak cocok, kepahitan, pindah FA situ, alah nggak cocok, kepahitan, pemimpinnya gini, pindah lagi. Pindah lagi, pokoknya selalu nggak bisa ditancapkan, nggak bisa bertumbuh, nggak bisa ditancapin aja. Mengembara, kegagalan perusak seducing spirit, roh yang menekan, roh intimidasi, roh dari nenek moyang. Nah itu sekilas bocoran, siapa tahu ada. Tapi saya mau kita tulis ukiran jiwa. Apa ya aku ini ya? Hmm? Seducing. Ya. Seducing itu roh gatel ya. Jadi wanita-wanita yang gatel itu namanya roh seducing. Yang kalau ngelihat mmm, agak keren sedikit enggak bisa itu ya, seducing namanya. Ditambahin sama Cik Tanti anak-anak, bucin, bukan dracin loh, bucin. Pesan sponsor. Saya melihat orang-orang sudah mulai tidak menulis. Oke, saya mau kasih sedikit bocoran Bapak Ibu ya. Jadi hari ini Tuhan bilang kencang dan Tuhan bilang petakan gerejamu Tintin. Saya memetakan gereja, jadi caranya memetakan tuh kita bisa lihat kutuk tanahnya apa gitu ya, karena ini kan besar. Kutuk tanahnya apa, pakai apa, nama jalannya apa, itu bisa dipetakan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pulang ke rumah, petakan nama jalan di rumahmu, dan baliklah keadaan gitu ya. Terus apa yang pernah terjadi di rumah itu bisa dipatok ulang, dibalik keadaannya. Bapak Ibu, dulu saya tinggal di Snap itu, semua orang buka apapun di situ bangkrut. Apapun. Sampai saya belajar untuk membalik keadaan. Hanya dengan Tintin yang cupu banget hari itu, pakai satu ayat. Tuhan adalah pialaku dan warisanku, bagian yang diudikan kepadamu jatuh di tempat yang permai. Ada hamba Tuhan datang, dia doain saya cuma pakai satu ayat itu dan dia pergi. Dan saya pegang satu ayat itu, saya patok di tanah saya ucapkan berulang. Dan jadi Snap yang hari ini. Padahal itu adalah tanah yang sangat mati menurut saya. Jadi waktu dulu saya buka setiap kali orang lewat atau apa, dia kan tanya, emang di situ ada toko? Padahal udah seterang-terang, udah sebesar benar, segambreng-gambreng itu, mereka tetap tidak bisa melihat itu ada di situ. Jadi memang ada roh kematian di situ. Jadi saya balik dan itu berubah.
Pagi ini Tuhan bilang, "Tintin coba petakan gereja." Bapak Ibu, gereja ini destininya harusnya jadi markas pasukan tersepakat dan anti berontak. Jadi saya mewakili kita semua, saya akan ngaku dosa dulu. Pernah nggak saya berontak? Sering. Pernah nggak hati saya berontak? Sering. Kenapa? Keminter. Merasa lebih bagus, merasa lebih pintar. Hari itu Bapak Ibu, eh, waktu Joshua datang dan saya ditegur, terus ada lawatan di sini dan dia tanya, siapa engkau yang mau berdiri bagi gerejamu, siapa engkau yang mau jadi pilar, sekalipun engkau enggak kelihatan, lari ke depan. Saya ini youth pastor, jadi saya ini harus mendoakan. Saya doakan beberapa orang hanya untuk biar sungkan gitu ya, karena biar nggak sungkan saya lari ke belakang, saya datangi mama saya. Saya berlutut di hadapan mama saya bilang, saya datang dengan rasa bersalah yang luar biasa. Luar biasa saya ini merasa bersalah. Percayalah saya ini tidak sesempurna itu. Ya iyalah semua juga tahu lah ya. Saya berlutut di depan mama saya pegang tangannya. Saya bilang saya akan berdiri untuk gereja ini. Saya akan berdiri untuk kamu saya bilang. Karena selama ini saya nggak mau. Karena menurut saya, mama ini kurang gini, mama ini kurang gitu lah, apalah, apalah, apalah. Aku nggak setuju lah sama orang pilihanmu lah dan bla 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 bla. Saya punya daftar list panjang pemberontakan. Saya datang ke mama saya berlutut. Maka saya pegang kepala saya. Saya sungguh berharap dia berdoa ala kadarnya. Tapi hari itu, mama saya tuh lepaskan berkat sampai sekoret-koret itu ya. Saya tahu saya nggak pernah layak terima berkat itu. Bahkan saya tahu berkat itu bukan bagian saya kok. Tapi hari itu dia doakan saya tuh dengan air mata. Dia koretin semua berkat yang ada yang dia punya, sisanya. Itu saya lihat dia ngoret, dikoret semua dimasukkan ke saya. Saya nangis, saya bilang, Tuhan aku ini tidak pernah layak loh. Aku nih pemberontak, keminter. Datang berlutut, yang aku terima apa? Blessing. Pantas Tuhan pilih dia, bukan saya. Itu kalau saya yang diberontakin, saya didatengin gitu, ya saya akan lepaskan blessing. Saya berontakin dia, saya datengin yang keluar apa? Blessing, yang keluar itu cinta, yang keluar itu Tuhan. Seperti hari itu waktu anak bungsu datang dan bapaknya peluk itu. Saya juga pernah berontak. Saya pagi ini Tuhan bilang, gereja ini destininya adalah markas tentara, pasukan, paling sepakat dan anti berontak. Itulah kenapa namanya Ahmad Yani. Ahmad Yani itu salah satu jenderal paling kuat. Di Indonesia, dia yang paling kuat. Dia punya pasukan terbaik. Dia punya pelatihan pasukan terbaik. Dan semua pasukannya Pak anti berontak. Tapi hari itu, dalam waktu semalam diberontakin, mati dia, hilang tinggal nama. Saya sungguh berdoa Bapak Ibu. Kalau hati kita mulai berontak, ayo bertobat. Kalau hatimu mulai nggak sepakat, ayo bertobat. Kadang-kadang apa yang pemimpin kita lihat itu kita nggak lihat. Sungguh. Apaan sih Lumbung Yusuf, Lumbung Yusuf? Lumbung Yusuf segitu-gitu doang. Itu mah bukan Lumbung Yusuf. Masih gedean gudang beras saya. Lumbung apaan? Kadang-kadang tuh kita ngece gitu ya. Kalau ada orang itu punya ini, apaan sih purim-purim? Mungkin. Ya kalau purim salahkan saya, itu salah saya. Tapi tempat ini destininya adalah punya pasukan paling sepakat, paling kuat dan anti berontak. Jadi ayo Betani Blora stop. Stop ngomongin orang di belakang. Stop ngomongin temennya di belakang kalau nggak suka ngomong di depan. Amin Bapak Ibu. Kita jadi pasukan yang dewasa, amin. Kita akan balikkan keadaan. Saya nggak tahu apakah pemberontakan ada di dalam kita.
juga ya para pelayan Tuhan seperti ada di dalam saya, ya mari kita bertobatlah. Ada kutukan juga di Blora itu adalah tidak bisa menguasai tanahnya sendiri. Jadi Blora itu kalau punya tambang nggak bisa dikelola sama Blora sendiri. Dan setelah kita petain di sejarah ke belakang, memang itu yang terjadi. Jadi dulu diikat dan dibuat semua kayu-kayu terbaik itu dikirim ke Eropa. Kayu-kayu terbaik itu dijadikan kapal tempur. Zaman dulu kapal tempurnya itu kayu Bapak Ibu ya. Dijadikan kapal tempurnya Belanda. Sementara orang Blora sendiri nggak boleh pakai. Nggak bisa pakai kekayaan sendiri. Apakah hari ini kalau Bapak Ibu mungkin punya uang, uangnya habis dibuat bayar hutang anaknya, baru punya uang sedikit dicuri orang, baru punya utang sedikit, punya uang sedikit diambil lagi, hilang lagi, habis lagi, ya itu mungkin kutuk tanah Blora. Ya mari kita balik lah ya, ayolah ya. Mari kita jadi penguasa-penguasa, amin. Ini ilmu gadok tapi boleh percaya boleh enggak lah ya Bapak Ibu ya. Kita angkat sama-sama di hadapan Tuhan.